Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali masih bisa ketemu dengan kalian meskipun masih dalam keadaan online ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai momentum, di mana kita akan melanjutkannya masuk ke dalam subbab yaitu hukum kekekalan momentum. Tapi sebelum kita masuk ke hukum kekekalan momentum, saya mau review dulu materi yang 2 minggu kemarin ya, atau lebih 2 minggu kemarin lebih, karena dipotong PTS dan remedial. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar bahwa momentum itu adalah ukuran kesulitan benda untuk dihentikan, di mana ukuran kesulitan benda untuk dihentikannya tersebut dirumuskan dengan massa dikalikan dengan kecepatannya. Semakin besar massanya, maka semakin sulit untuk benda tersebut dihentikan, dan semakin cepat gerakan bendanya juga semakin sulit bendanya dihentikan. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa momentum itu adalah besaran vektor, sehingga arah dari momentum itu sangat berpengaruh. Dimana kalau ada dua benda atau lebih, ketika kita punya vektor momentumnya masing-masing, maka untuk mendapatkan momentum total dari sistem, kita tinggal menjumlahkannya atau menjumlahkan kedua momentum benda tersebut dengan penjumlahan vektor. Kalau mereka searah, maka tinggal dijumlahkan. Kalau mereka berlawanan arah, ini ya M2, maka kita tinggal kurangkan. Tapi kalau mereka membentuk sudut, maka kita bisa gunakan persamaan penjumlahan vektor dengan analisis vektor maupun dengan Pythagoras vektor. Seperti ini. Kemudian kita juga belajar bahwa ketika sebuah benda tersebut diberikan gaya eksternal atau diberi sebuah gaya yang dari luar gitu ya, gaya tambahan, maka momentum dari bola atau benda tersebut akan berubah. Dimana di sini kasusnya ada bola baseball yang tadinya dilemparkan, kemudian setelah dipukul momentumnya berubah. Selain kecepatannya berubah, si bola baseball tersebut arahnya juga berubah. Ketika arahnya berubah, maka momentumnya juga pasti berubah. Begitu juga dengan bola yang tadinya diam, yang tidak mempunyai momentum tadinya. Kemudian setelah ditendang, dia akhirnya bergerak dan akhirnya dia memiliki momentum. Nah, besarnya gaya yang diberikan selama selang waktu tertentu kepada benda sehingga bendanya momentumnya berubah, itu disebutnya adalah impuls, yaitu besar gaya yang diperlukan dalam selang waktu tertentu untuk mengubah momentum benda tersebut, di mana impulsnya itu sebanding dengan nilai gaya yang diberikan, gaya eksternal yang diberikan, yaitu I sebanding dengan F eksternal, dan semakin lama waktu kontak juga sebanding. Sehingga dirumuskan bahwa impuls sama dengan F atau gaya eksternal dikali dengan selang waktu kontak. Kalau kita punya grafik gaya terhadap waktu atau selang waktu, maka kita punya untuk mencari impulsnya bisa kita gunakan luas dari kurva atau bangun yang dibentuk oleh grafik tersebut. Ini kalau yang sebelah kiri ini kalau waktu yang singkat atau delta t-nya singkat. Tapi kalau waktu yang cukup lama, misalkan kita bisa gunakan luas dari bangun yang terbentuk. Kalau bangunnya persegi, maka kita cari luas persegi. Kalau bangunnya trapesium, berarti kita cari luas trapesium. Begitupun kalau bangunnya bentuknya segitiga, maka kita cari luas segitiga. Tetapi untuk yang singkat ini, dia punya kurva atau melengkung, maka kita cari luasnya menggunakan persamaan integral. Oke, kita sudah juga masuk ke contoh soalnya kemarin. Dan hubungan impuls dan momentum, di mana impuls kalau kita hubungkan melalui hukum 2 Newton gitu ya,
maka kita dapatkan bahwa impuls adalah perubahan momentum. Oke, impuls adalah perubahan momentum, lalu kita sudah ambil contoh soalnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke hukum kekekalan momentum. Oke, kalau kalian perhatikan bola di sini, bola ini memantul pada lantai. Nah, kira-kira ketika bola tersebut memantul, maka bola tersebut sepertinya memberikan gaya atau enggak ke lantai. Oke, pada kasus ini bolanya ini misalkan saya pause gitu ya. Nah, saya berhentikan di sini bolanya. Ternyata nggak bisa berhenti. Ya, pokoknya ketika bola tersebut jatuh ke lantai gitu ya. Terus ketika bola tersebut mengenai lantai atau bersentuhan dengan lantai, maka bola tersebut sebenarnya memberikan sebuah gaya dorong kepada lantai, yaitu sebesar F gayanya. Nah, gaya dorong yang diberikan oleh bola tersebut bergantung dengan besarnya kecepatan awal dari benda yang ketika berada di puncak. Kalau misalkan benda tersebut ternyata dia jatuh, maka besarnya gaya dorong yang diberikan adalah gaya beratnya. Tapi saya tidak, karena di sini kasusnya bolanya jatuh atau dilemparkan, kita nggak tahu, jadi saya tuliskan sebagai F saja. Nah, ketika bolanya tersebut memberikan gaya pada lantai, pada saat yang bersamaan si lantai akan memberikan gaya balik kepada bola tersebut. Saya tuliskan sebagai F yang aksen atau F warna merah. Nah, kalau ada dua buah gaya berpasangan seperti ini, nah kira-kira ada yang masih ingat nggak? Ini tuh berhubungan sama hukum Newton yang keberapa? Ada yang masih ingat? Ada dua buah gaya berpasangan. Yang satu bola ngasih gaya ke lantai, maka dalam waktu yang bersamaan atau sekaligus si lantai akan memberikan gaya balik terhadap bola. Berarti itu hubungannya sama hukum Newton yang keberapa tuh? Hukum 1, hukum 2, atau hukum ketiga? Gimana? Hukum ketiga Newton, betul. Dimana kalau ada gaya aksi, maka harus ada gaya reaksi yang arahnya sebalikan atau kebalikannya. Nah, berarti gaya ini hanya timbul, gaya aksi dan reaksi ini kalau masih ingat di hukum 3 Newton, hanya timbul pada dua benda yang sama. Tidak boleh ada benda yang lain yang memberikan gaya kepada sistem atau kepada dua benda tersebut. Artinya, benda satu akan memberikan gaya pada benda dua, begitupun benda dua akan memberikan gaya pada benda satu. Nah, karena kedua gaya tersebut muncul disebabkan oleh interaksi antara kedua benda itu sendiri, maka gaya-gaya ini, aksi dan gaya reaksi, itu lebih sering disebut sebagai gaya internal. F internal atau gaya internal. Kenapa gaya internal? Karena gaya tersebut atau dua buah gaya ini disebabkan interaksi antara dua gayanya itu sendiri, dan tidak ada gaya lain yang mempengaruhi pergerakan atau mempengaruhi sistem gerak dari kedua benda tersebut. Kalau pada kasusnya muncul impuls, kan harus ada gaya eksternal, ada gaya dari luar yang diberikan untuk mengubah momentum dari kedua benda tersebut. Nah, di sini pada kasus ini tidak ada gaya eksternal, artinya gayanya hanya terjadi pada bola dan lantainya saja. Oke. Terus pada kasus lain, misalkan saya punya dua buah bola biliar yang bergerak
dari satu misalkan bola biliarnya itu ya bergerak, yang sebelah kiri yang warna merah ini bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan tertentu. Ini kecepatan tertentu. Bola yang warna putih ini bergerak dari kanan ke kiri juga dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau mereka masing-masing punya massa, ini massa 1, ini kecepatan 1, ini massa 2, ini kecepatan 2, maka bisa saya bilang bahwa si bola 1 ini mempunyai momentum 1 dan bola 2 ini mempunyai momentum 2. Nah, karena lintasan mereka berada pada satu jalur, maka ketika mereka saling mendekat akan terjadi tumbukan di antara kedua bola tersebut. Nah, ketika terjadi tumbukan, maka bola pertama, ini saya tuliskan dulu, ini bola pertama, ini bola kedua. Bola pertama atau bola 1 akan memberikan gaya kepada bola kedua. Saya tuliskan atau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah gaya yang dihasilkan oleh benda pertama terhadap benda yang kedua, atau F2 oleh benda 1. Nah, pada saat yang bersamaan, bola 2 juga memberikan gaya kepada bola yang pertama, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Atau saya tuliskan di sini, F yang dimiliki atau yang dirasakan oleh benda 1 dihasilkan oleh benda 2. Nah, ketika terjadi tumbukan ini, setelah terjadi tumbukan, maksudnya sesudah terjadi tumbukan, ternyata kedua buah bola itu sekarang bergerak dengan arah yang berlawanan. Berarti di sini bola yang pertama tadinya arahnya ke kanan, gitu ya. Setelah tumbukan ternyata punya arah ke kiri dengan kecepatan yang sama dengan awal, tetapi setelah tumbukan, untuk membedakan kejadian sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, saya kasih aksen di sini, gitu ya. Masanya masih sama M1. Kemudian bola yang kedua juga ternyata arah dari momentumnya itu berubah. Yang tadinya arahnya ke kiri, dia akhirnya arahnya ke kanan. Berarti di sini punya kecepatan yang kedua dan aksen. Ini menandakan kalau kecepatannya setelah tumbukan. Berarti bisa saya bilang bahwa kedua bola ini tadinya punya momentum ke kanan, lalu sekarang momentumnya sekarang ke kiri. Nah, karena momentumnya ke kiri atau ada perubahan arah dari momentumnya, maka momentumnya di sini berubah. Nah, karena momentumnya di sini berubah, saya kasih juga atau saya tuliskan bahwa sekarang momentumnya enggak P1 lagi, tetapi saya tuliskan sebagai P1 aksen. Di sini juga saya tuliskan sebagai P2 aksen. Nah, aksen yang ada di sini ini hanya menandakan kecepatan dan momentum yang dimiliki oleh dua buah bola ini setelah tumbukan. Gitu ya. Nah, kalau kita ambil persamaan yang sudah kita kenal, yaitu persamaan impuls dan momentum, lalu kita hubungkan dengan gaya pada hukum 3 Newton, gitu ya. Kita punya bahwa di sini F12 dan F21 berlaku sebagai gaya aksi dan reaksi, di mana F aksi akan sama dengan negatif F reaksi. Kalau kita ambil titik acuan kita adalah bola yang pertama, bola pertama yang melakukan aksi, gitu ya. Berarti gaya F21 atau gaya yang dimiliki atau yang dirasakan oleh benda kedua oleh benda pertama itu merupakan gaya aksinya. Sedangkan bola pertama akan mendapatkan gaya balik atau gaya reaksi, yaitu F12. Dari sini kita punya persamaan hukum 3 Newton, gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang namanya impuls, seperti yang sudah kita kenal di pertemuan sebelumnya, bahwa impuls merupakan gaya eksternal dikalikan dengan delta T, atau gaya dikali dengan waktu
kontak. Kalau saya anggap sebagai gaya yang berada pada di sini atau gaya yang diimpuls ini adalah F21, berarti ini yang dimiliki impuls yang dimiliki oleh benda 1. Kemudian saya punya benda 2. Ini 21 ya. Dia punya F12 dikali dengan delta T. Berarti kalau saya dapatkan F21 akan sama dengan impuls dibagi dengan delta T, atau impuls 1 dibagi dengan delta T. Yang ini juga F12 akan sama dengan impuls 2 dibagi dengan delta T. Jadi pada kasus ini, pada dua bola tadi, masing-masing dari bola itu akan merasakan impuls, sehingga momentumnya tadi arahnya tadi ke kanan, sekarang arahnya ke kiri, karena impuls merupakan perubahan momentum, jangan lupa. Impuls yang menyebabkan sebuah benda momentumnya berubah. Nah, ketika benda tersebut momentumnya berubah, maka bola tersebut pasti merasakan impuls. Di mana impuls yang dirasakan oleh benda 1, saya tuliskan di sini sebagai impuls 1, adalah, atau besarnya impulsnya itu dilihat dari besarnya gaya yang dia berikan dikali dengan waktu kontaknya. Sorry, ini bukan, iya benar. Juga untuk yang impuls yang kedua adalah besarnya gaya yang dia berikan kepada benda yang pertama gitu ya. Terus dalam selang waktu tertentu. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan hukum 3 Newton, maka saya dapatkan bahwa impuls 1 dibagi dengan delta T akan sama dengan impuls 2 dibagi dengan delta T. Karena keduanya pasti memiliki waktu kontak yang sama gitu ya. Ketika mereka bersentuhan, mereka juga akan mulai bersentuhan gitu ya. Mereka akan lepas bersentuhannya jika pasti dalam waktu yang sama. Berarti delta T 1 dan delta T 2, atau delta T pada impuls 1 dan delta T pada impuls 2 ini saling menghilangkan, sehingga bisa kita sebutkan atau bisa kita katakan bahwa impuls yang dirasakan oleh benda pertama akan sama dengan impuls yang dirasakan oleh benda yang kedua. Nah, ingat bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Berarti saya bisa katakan bahwa impuls yang di sini merupakan perubahan momentum yang terjadi pada benda yang pertama. Di sini juga merupakan perubahan momentum yang terjadi pada benda yang kedua. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan bahwa benda pertama itu momentumnya berubahnya itu terjadi perubahannya karena perubahan arah yang dirasakan oleh benda yang pertama, di mana benda pertama tadi arahnya ke kanan, kemudian setelah ditumbukan atau setelah terjadi tumbukan dia arahnya ke kiri. Kemudian benda yang kedua perubahan momentumnya terjadi karena perubahan arah dari kecepatannya yang tadinya arahnya ke kiri, kemudian berubah arahnya jadi ke kanan. Kalau saya masukkan atau saya katakan di sini bahwa perubahan momentumnya terjadi sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Jadi perubahan momentum terjadi setelah dari sebelum tumbukan ke setelah tumbukan. Berarti ada momentum. Delta itu kan berarti setelah dikurangi dengan sebelum atau akhir. Delta itu sama dengan akhir dikurangi dengan awal ya. Berarti kalau dalam kejadiannya sebelum dan setelah, berarti di sini delta itu adalah kejadian setelah dikurangi kejadian sebelum. Dimana setelah tumbukan dia punya momentum P1 aksen, benda yang pertama punya P1 aksen, dan sebelum tumbukan dia punya momentum P1. Begitu juga dengan P2, dia punya momentum setelah tumbukan P2 aksen, dan momentum sebelum tumbukan yaitu P2-nya aja. Oke. Di sini ada kejadian setelah dan ada kejadian sebelum tumbukan. Kalau saya mau mau ambil atau mau saya kelompokkan, yang setelah ini saya kelompokkan di ruas sebelah kanan, dan yang sebelum saya kelompokkan di ruas sebelah kiri. Sehingga kalau saya pindahkan negatif P2 ini ke ruas sebelah kiri, maka jadinya adalah P1 atau P2
minus P1. Di sini juga kalau saya pindahkan ke sini berarti ada P2 aksen dikurangi dengan P1 aksen. Kalau saya kalikan negatif keduanya berarti nanti jadi atau sama aja ya, P1 dikurangi dengan P2 akan sama dengan P1 aksen dikurangi dengan P2 aksen. Oke, nah kalau bisa saya bilang bahwa di sini ada besar momentum yang terjadi sebelum tumbukan, dan ini adalah besar momentum setelah tumbukan. Oh, tunggu, ada yang kurang. Maaf. Ternyata di sini ada tanda negatif ya di reaksi ini. Berarti di sini negatif I2, ini juga negatif, berarti ini juga negatif, berarti di sini nih dikali negatif. Nah, berarti ada kesalahan nih. Sorry, saya salah, lupa ngasih nilai negatif. Kita ulangi pengurangannya. Berarti di sini P1 aksen minus P1, berarti di sini adalah P2 minus P2 aksen. Ini P1 aksen minus P1. Oke, kalau saya kelompokkan ininya jadi sebelum dan sesudah, berarti P2-nya saya pindah ke sebelah kiri jadi negatif. P1 P minus P1 dikurangi dengan P2. Berarti di sini minus P2 dikurangi dengan P2 aksen ya, P1 aksen. Atau kalau saya kalikan negatif semuanya jadi P1 ditambah dengan P2 akan sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. Nah, karena P1 dan P2 adalah besar momentum sistem sebelum tumbukan, berarti saya bisa katakan di sini di ruas sebelah kiri adalah momentum sistem atau momentum total sebelum tumbukan, dan di sini ruas sebelah kanan adalah momentum total setelah tumbukan atau sesudah tumbukan. Nah, apa yang mau saya katakan bahwa ketika dua buah gaya internal berinteraksi dan terjadi pada kejadian sebuah tumbukan, maka bisa kita katakan bahwa bisa kita lihat bahwa di sini impuls yang diberikan selama interval selang waktu tertentu seperti ini, I1 minus I2 sama dengan minus I2, lalu kita masukkan ke dalam persamaan, maka didapatkan P1 ditambah dengan P2 atau total momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini berarti momentum sebelum tumbukan dan jumlah momentum setelah tumbukan itu sama. Kalau sama berarti artinya dia tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti kita bisa katakan bahwa momentumnya itu kekal. Karena tidak terjadi perubahan momentum sebelum dan setelah tumbukan, maka bisa kita katakan bahwa momentum dari sistem tersebut adalah kekal. Meskipun salah satu benda ini ternyata arah momentumnya berubah. Tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan sistem, ternyata tidak ada perubahan momentum yang terjadi pada sistem tersebut loh. Kenapa, Pak? Karena momentum yang dipunyai oleh benda yang pertama tadinya kan punya momentum ke kanan, sedangkan benda yang kedua ini punya momentum ke kiri arahnya. Nah, ketika mereka tumbukan ternyata kedua momentum ini saling bertukar, di mana momentum yang benda yang pertama akhirnya ditransfer semua ke benda yang kedua setelah tumbukan ini, dan yang momentum yang kedua semuanya ditransfer ke benda yang pertama, yang akhirnya dia bergerak sebelah kiri. Berarti kalau bisa saya katakan secara sistemnya atau secara total itu tidak terjadi perubahan momentum karena momentumnya itu cuman bertukar aja tandanya. Dan kedua benda ini berlaku
pada kedua benda ini atau kejadian tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum. Syarat dari hukum kekekalan momentum adalah kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Berarti gaya yang terjadi antara keduanya itu merupakan gaya aksi dan reaksi saja. Selain ada gaya aksi dan reaksi, atau di sini hanya berlaku hukum 3 Newton. Nah, selain dari hukum 3 Newton, maka hukum kekekalan momentum ini sudah tidak berlaku lagi. Saya ulangi bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini, sistem pergerakan atau sistem tumbukan ini, nanti saya kedepannya akan menyebutkan bahwa sistem kedua benda ini adalah sistem tumbukan ya. Karena nanti kita akan membahas lebih banyak tentang tumbukan. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tumbukan, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Atau tidak terjadi perubahan momentum. Kalau tidak terjadi perubahan momentum, maka bisa kita katakan atau bisa kita sebutkan sebagai hukum kekekalan momentum. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, kalau misalnya besar si bola itu ada yang lebih besar, gimana? Kalau ada yang lebih besar? Oke, kalau ada yang lebih besar juga tidak masalah. Misalkan bola yang pertama ukurannya lebih besar. Misalkan bola yang pertama ukurannya lebih besar. Berarti gerakannya lebih lambat ya? Ya nggak? Kemudian bola yang kedua ukurannya lebih kecil. Berarti gerakannya lebih cepat. Oke. Nah, ketika mereka saling tumbukan, berarti momentum yang dimiliki oleh benda pertama ini akan ditransfer semuanya ke benda yang kedua, dan momentum yang dimiliki oleh benda kedua akan semuanya ditransfer oleh benda yang pertama. Berarti setelah tumbukan ini kejadiannya adalah tadinya benda pertama kecepatannya itu lambat, yang ini benda kedua kecepatannya cepat. Nah, kalau terjadi gayanya, syaratnya ya, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, kemudian tumbukannya itu berlaku hukum ketiga Newton atau hanya gaya internal saja yang berlaku, gitu ya. Maka yang terjadi adalah sekarang benda yang pertama akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan benda yang kedua tadi sebelumnya. Berarti benda kedua sekarang bergerak lebih cepat, dan benda pertama maksudnya yang bergerak lebih cepat, dan sekarang benda yang kedua sekarang bergeraknya lebih lambat. Nah, begitu. Meskipun kedua benda tersebut memiliki massa yang berbeda, tapi kalau tumbukannya berlaku hukum kekekalan momentum, maka bisa jadi si benda yang pertama tadi sekarang bergeraknya lebih cepat dan benda kedua sekarang bergeraknya lebih lambat. Atau kejadian yang ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua adalah si benda yang pertama memantulnya itu masih bergerak lebih lambat atau bergerak lambat tetap sama, tetapi sekarang benda keduanya jadi makin cepat. Kenapa makin cepat? Karena si momentum dari benda yang kedua ini tidak cukup memberikan kecepatannya lebih kepada benda yang pertama, tetapi benda pertama ini akan cukup untuk memberikan momentum yang dimiliki oleh benda pertama ketika ditransfer ke benda kedua. Ternyata karena massa benda keduanya lebih kecil gitu ya. Kalau saya ambil bahwa di sini momentum benda satu sebelum tumbukan itu misalkan massanya adalah 5, kecepatannya adalah 5 gitu ya. Terus di sini benda kedua misalkan massanya adalah 2, kecepatannya adalah 6 gitu. Nah, ketika kita masukkan ke sini, bukan 6, misalkan kecepatannya 2, ininya kecepatannya 5, berarti sini kecepatannya 6 ya. Di sini kecepatannya 7 deh. Ini bergerak lebih cepat. Nah, ketika saya masukkan ke sini, maka di sini kan momentumnya 30 nih.
Nah, 30 ini semuanya tertransfer ke sini, ke benda yang kedua. Sedangkan di sini momentumnya 14. Semuanya tertransfer ke sini, momentumnya 14. Berarti sekarang di sini momentum benda pertama punya momentum 14. Di sini benda yang kedua punya momentum 30. Nah, karena benda pertama masanya lebih kecil, masanya lebih besar. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka di sini untuk jadi 14 kan 5 dikali berapa tuh? Dikali 3 ya. Sekitar 2, sekian. Nah, berarti kecepatannya tadinya 6, sekarang kecepatannya jadi 3. Sedangkan kalau untuk yang momentum yang benda kedua, tadinya masanya 2 nih. Sekarang momentumnya 30, berarti dari massa 2 tadi harus punya kecepatan sekitar 15. Berarti sekarang benda yang kedua bergeraknya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Diakibatkan transfer momentum antar kedua buah benda tadi. Bisa terjawab? Iya, Pak. Karena contoh maksud gaya luar tuh kayak gimana sih? Contoh gaya luar itu maksudnya misalkan dalam kejadian ini ternyata sebelum saya adakan tumbukan gitu ya, ini pas terjadi tumbukan gitu ya, saya tarik nih dengan gaya, bolanya saya tarik. Nah, berarti di sini ada gaya eksternal kan? Berarti gaya yang berlaku pada sistem tumbukan ini bukan cuman gaya aksi dan reaksi ini aja, tetapi ada gaya eksternal yang lain. Maka sudah tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, syaratnya hukum kekekalan momentum berlaku kalau gayanya cuman gaya yang internalnya aja nih, yang ada di dalamnya aja. Pak, contoh gaya eksternal yang lain apa? Contohnya yang tadi pada kasus impuls, gitu ya. Misalkan bola dipukul oleh pemukul. Kan bolanya ini punya momentum ke sebelah kiri. Sebenarnya si pemukul juga punya momentum kan? Tetapi ternyata pemukul ini memberikan gaya eksternal atau si pemukulnya tadi, pemain baseball itu memukulnya itu sambil didorong gitu ya. Karena sambil didorong atau sambil mendorong bola ini, maka ketika dia punya arah momentumnya berubah sih bolanya akhirnya, maka kecepatannya atau momentumnya ini sekarang bukan cuman arahnya saja yang berubah, tetapi sekarang besarnya juga berubah. Diakibatkan karena adanya gaya eksternal oleh pemukul tadi. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan pemukulnya diem aja? Misalkan pemukulnya itu diem aja, terus bolanya itu bertumbukan dengan pemukul. Nah, ternyata ketika mereka bertumbukan gitu ya, si pemukul masih diam, tongkat pukul ya maksudnya, masih diam, sedangkan bolanya sekarang berubah arahnya. Nah, karena tongkat pukulnya ini tadinya diam, terus masih diam gitu ya, dan tidak ada gaya apapun yang diberikan oleh si pemain baseball, cukup diam gini aja. Tidak ada gaya, artinya tidak ada gaya eksternal yang terjadi pada tongkat pukul ini, maka bisa berlaku hukum kekekalan momentum. Kenapa? Karena di dalam, atau kalau saya gambarkan, maka ketika terjadi tumbukan antara tongkat pukul dengan bolanya, yang terjadi adalah gaya yang diberikan oleh bola kepada tongkat pukul gitu ya, F bola oleh tongkat, F tongkat oleh bola, ini harusnya F yang dirasakan oleh tongkat yang dihasilkan oleh bola, itu akan dibalikan atau diberikan reaksi oleh tongkat pemukulnya ini menjadi gaya yang dirasakan oleh bola yang diberikan oleh tongkat. Nah, berarti dalam kasus ini berlaku hukum ketiga Newton. Kalau tongkat pukulnya nggak diapa-apain, kecuali di sini pada kasusnya dipukul, tongkat pukulnya juga diswing atau diayunkan. Kalau diayunkan berarti si pemukul memberikan gaya eksternal kepada tongkat pemukul sehingga akan muncul gaya eksternal di sini. Berarti sudah tidak berlaku hukum kekekalan momentum.
Oke, ada lagi? Oke, contohnya apalagi sih selain dua buah bola yang bertumbukan atau bola yang bertumbukan dengan lantai tadi ya? Selain dua contoh ini. Nah, contoh yang paling umum yang biasa ditemukan dalam kasus hukum kekekalan momentum adalah saat peluru ditembakkan ke kanan, misalkan pakai remote gitu ya nembaknya, maka si senjata ini atau pistolnya ini akan terdorong ke belakang. Sama aja kayak kalian punya pernah ini nggak main panahan nggak? Ada yang pernah latihan panah di sini? Nah, pada panah itu kan, misalkan ini adalah busur panahnya, kemudian di sini ada anak panahnya gitu ya. Nah, anak panahnya ini kan ditarik ke belakang, sehingga dia akhirnya begitu tuh. Sorry, ini harusnya nggak begini. Nah, ketika anak panahnya ditarik ke belakang, nah berarti kan sebenarnya kita tuh memberikan gaya ke belakang gitu ya. Tapi ketika kita lepaskan, maka anak panah ini akan terdorong ke depan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh gaya aksi dan reaksi. Aksinya yang kita berikan adalah menarik karet atau menarik tali panahnya gitu ya, karet panahnya. Kemudian kita lepaskan, maka karet tersebut akan memberikan reaksi, dimana karena di situ ada anak panah, maka reaksi yang terjadi adalah anak panahnya sekarang maju atau terdorong ke depan. Begitu juga dengan pistol di sini. Kalau kita pegang pistol, mungkin kalian nggak ada yang pernah pegang pistol ya. Makanya saya ambil contoh anak panah tadi. Kalau kalian lihat misalkan film-film gitu ya, ketika ketika aktornya megang pistol terus kemudian menembak, maka kalian bisa lihat bahwa pistolnya tersebut akan sedikit bergerak ke belakang, meskipun bergerak ke belakangnya tidak jauh gitu ya, karena ditahan oleh tangannya si aktor pemeran yang menembakkan pistol tadi. Tapi kejadiannya berbeda kalau misalkan kita gantungkan pistolnya ini, lalu kita tembakan, misalkan bisa kita tembakan dengan menggunakan remote. Maka ketika pelurunya maju ke depan, nah ledakan yang terjadi di dalam pistol ini berarti ada peristiwa tumbukan. Tumbukan apa Pak? Tumbukan antara mesiu atau bubuk mesiunya dengan si proyektil pelurunya. Nah, ketika terjadi tumbukan tersebut, maka yang terjadi adalah proyektil yang maju ke depan. Nah, sebagai reaksi dari proyektilnya terdorong ke depan, itu adalah pistolnya sekarang bergerak ke belakang. Berarti di sini adalah gaya aksinya, di sini adalah gaya reaksinya. Nah, contoh kasus lain juga itu terjadi pada roket. Nah, roket bisa terbang atau bisa meluncur ke atas itu bukan karena si gasnya itu terdorong karena di bawahnya ada ada tanah gitu ya. Bukan, tetapi dia terdorong karena gasnya itu memberikan reaksi, dia terdorong ke atas itu karena sebagai gaya reaksi yang terjadi akibat menyemburkan atau memberikan dorongan atau menyemburkan sejumlah bahan bakar ke bawah. Jadi semburan bahan bakar ini merupakan semburan gas yang misalkan sebagai gaya aksi. Maka reaksi dari kita terdorong menyemburkan gas ke bawah atau menyemburkan bahan bakar ke bawah, maka gaya reaksinya adalah si roket ini akan terdorong ke atas. Reaksi. Atau bisa jadi
kasus yang lain misalkan kalian kita berada pada sebuah perahu misalkan ya di tengah sungai atau tengah danau. Nah, kalian iseng melemparkan sebuah benda yang punya massa yang besar, misalkan melemparkan bola basket gitu ya, ke arah belakang. Kalian lemparkan, berarti kalian mendorong si bola ini ke arah belakang. Nah, yang terjadi adalah karena kalian berada di atas perahu, nah yang terjadi adalah perahunya akan terdorong ke depan akibat aksi yang kalian berikan, yaitu mendorong bola basket ke belakang. Maka gaya reaksi yang terjadi adalah perahunya akan maju ke depan. Atau kalau misalkan kalian mau loncat dari satu tempat ke tempat yang lain juga sama. Kalian akan misalkan nih kaki kalian gitu ya. Nah, kalian mendorong pijakan dengan sebagai gaya aksi. Nah, yang dihasilkan adalah kalian akan terdorong ke atas sebagai gaya reaksi. Ini loncat pada kasus ini. Oke, ini contoh aplikasi yang lainnya. Nah, kita ambil ke contoh soal aja. Sebuah peluru dengan massa 50 gram dengan kecepatan 1400 meter per sekon. Berarti saya tuliskan di sini massa pelurunya sama dengan 40 gram dengan kecepatan V peluru sama dengan 1400 meter per sekon. Menembus sebuah balok yang massanya, ada massa balok itu 250 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Oke. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok, nah berarti setelah menembus balok kejadiannya adalah si peluru tadi masuk dulu ke balok, tetapi nggak diam di situ, dia akhirnya keluar dari baloknya tersebut, atau bisa kita katakan pelurunya tersebut menembus. Nah, setelah menembus balok tadi, ternyata kecepatannya turun jadi 400 meter per sekon. Nah, kejadian ketika pelurunya masuk di balok berarti bisa kita katakan bahwa kejadiannya tersebut yaitu kejadian tumbukan. Nah, setelah menembus balok berarti punya kecepatan setelah tumbukan atau P aksen. Itu 400 meter per sekon. Yang ditanya adalah ya. Oh iya, 50 gram, sorry. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan balok setelah tumbukan atau setelah ditembus oleh peluru tadi. Berarti kejadiannya, sorry gambarnya jelek. Sebentar saya geser dulu. Nah. Sebelum tumbukan kejadiannya seperti ini, ada balok yang diam gitu ya. Punya massa balok, kemudian ada peluru yang bergerak dengan kecepatan Vp sebelum tumbukan gitu ya. Yaitu massanya massa peluru. Nah, setelah tumbukan kejadiannya si baloknya sekarang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, pelurunya sekarang menembus balok tersebut dengan kecepatan Vp aksen. Ini massa baloknya, ini massa pelurunya. Jadi si pelurunya tadi ternyata bisa menembus dari baloknya tadi. Yang ditanya adalah kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru atau tertembus oleh peluru. Nah, dalam kasus ini berarti kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Loh, bisa pakai itu Pak, karena yang terjadi di sini adalah gaya yang diberikan oleh peluru gitu ya. Gaya yang diberikan oleh peluru ketika menembus balok itu akan menyebabkan baloknya memberikan reaksi. Nah, reaksinya kemana? Reaksinya ke kiri. Gayanya ke kanan. Nah, karena
ada reaksi dari baloknya tadi, maka bisa kita katakan bahwa dia memenuhi syarat sebagai untuk kita pakai hukum kekekalan momentum. Di mana hukum kekekalan momentum adalah momentum total sebelum tumbukan harus sama dengan momentum total setelah tumbukan. Sebelum pelurunya masuk ke dalam balok dan setelah pelurunya keluar dari balok. Nah, sebelum pelurunya masuk ke balok ada dua buah benda, yaitu ada peluru dan ada balok. Berarti masing-masing benda punya momentum P peluru ditambah dengan P balok, atau momentum peluru ditambah momentum balok. Setelah tumbukan berarti momentum setelah tumbukan oleh peluru, momentum setelah tumbukannya si balok. Kita jabarkan bahwa momentum adalah massa dikali dengan kecepatan, karena keduanya peluru. Di sini massa balok dikali dengan kecepatannya balok. Nah, setelah tumbukan yang terjadi adalah massa pelurunya bergeraknya sekarang punya kecepatan sebagai v aksen, atau kecepatan setelah menembus balok. Dan massa baloknya, sekarang baloknya bergerak ke kanan atau bergerak dengan kecepatan vb aksen. Oke, kalau saya masukkan angkanya, maka massa peluru adalah 50 gram atau 0, berapa nih? Kilogram jadiin 0, berapa? Dari gram ke kilo. Halo? 50 gram berapa kilogram? Cek, masih di sini nggak? 0,5. Oke, harusnya 50 dibagi 1000 ya. 50 bagi 1000 berapa? 0,05 kilogram ya, bukan 0,5. Oke, kita masukkan bahwa massa baloknya adalah 0,05, punya kecepatan sebelum tumbukan yaitu 1400 meter per sekon. Terus massa baloknya, ini massa peluru ya, massa baloknya adalah 250 kg. Ternyata baloknya sebelum ditembus oleh peluru ini dia keadaannya diam, berarti punya kecepatannya 0. Nah, setelah tumbukan, massa pelurunya masih tetap 0,05. Sekarang kecepatannya berubah jadi 400 meter per sekon. Massa baloknya 250 kg. Dan dia harusnya punya kecepatan balok setelah bertumbukan atau setelah tertembus oleh peluru. Kalkulator siapkan 0,05 dikali 1400 berapa? (70) ditambah 250 kali 0 jadi 0 ya. Terus 0,05 dikali 400 20 ditambah 250 dikali dengan VB aksen. Ini benar 70? 0,05 kali 1400? Ya, 15 kali 4 14 kali 5 ya. Oke, berarti di sini kita lihat bahwa di sini ada 250 VB aksen, di sini ada 20, berarti 20-nya pindah ruas ke sebelah kiri, berarti 70 kurangi 20 yaitu 50 akan sama dengan 250 dikali dengan VB aksen, atau VB aksennya akan sama dengan 50 dibagi dengan 250. Berapa tuh? 50 bagi 250. 1/5 atau 0,2 ya.
0,2 meter per sekon. Berarti kecepatan balok setelah tertembus oleh peluru itu positif atau negatif nih? Nilainya positif ya. Kenapa? Karena setelah pindah ruas sebelah kiri ternyata di sini masih positif, di sini juga positif. Oke, fiba aksen sama dengan 1/5 atau 0,2 meter per sekon, atau di sini nilainya positif. Kalau nilainya positif berarti benda atau baloknya sekarang bergeraknya searah dengan arah dari pergerakan peluru setelah menembus balok tadi. Berarti kalau pelurunya setelah menembus balok arahnya ke kanan, maka baloknya tersebut juga akan bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar 0,2 meter per sekon. Kok jadinya lambat banget, Pak? Iya, karena baloknya punya massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan massa pelurunya. Meskipun begitu, ternyata pelurunya masih bisa menggerakkan balok dengan kecepatan dengan kecepatan 0,2 meter per sekon meskipun massanya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena karena peluru punya kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan balok yang hanya diam. Nah, berarti di situ ada pertukaran momentum. Momentum yang dimiliki oleh peluru tadi ditransfer ke balok, dan momentum yang dimiliki oleh balok tadi ditransfer ke dalam peluru. Sehingga baloknya sekarang bergerak dengan kecepatan 0,2 meter per sekon. Oke, kita ambil contoh yang lain. Bola A bermassa 600 gram dalam keadaan diam. Berarti saya tuliskan, diketahui massa A sama dengan 600 gram. Ditumbuk oleh benda B atau bola B bermassa MB sama dengan 400 gram yang bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Berarti sebelum tumbukan, si B itu punya kecepatan atau kelajuan sebesar 10 meter per sekon. Nah, setelah tumbukan, kelajuan bola B menjadi 5 meter per sekon searah dengan arah bola semula. Berarti VB aksen itu sama dengan 5 meter per sekon. Kalau tadinya arahnya positif, maka setelah tumbukan ternyata arahnya juga masih positif. Yang ditanya adalah, di sini nggak ada yang ditanyain ya. Yang ditanya adalah sekarang kecepatan bola A setelah ditumbuk oleh bola B itu kira-kira berapa? Jadi arah dari bola B setelah tumbukan ini juga penting ya. Kalau misalkan dia searah, kalau tadinya arahnya positif berarti di sini tetap jadi positif. Kalau tadinya arahnya negatif berarti di sini tetap jadi negatif. Kenapa? Karena arah bolanya sama dengan arah bola setelah tumbukan itu masih sama searah dengan arah bola setelah tumbukan. Yang ditanya adalah VA-nya atau bola yang A sekarang kecepatannya berapa? Misalkan saya gambarkan kejadiannya. Ini bola A diam, VA-nya sama dengan 0 sebelum tumbukan. Si bola B bergerak dengan kecepatan VB. Nah, ini akan menumbuk bola A. Yang punya massa B, ini punya massa A. Nah, setelah tumbukan ternyata bola B masih bergerak ke kanan karena arahnya sama. VB aksennya masih sama arahnya. Nanti kalau arahnya berlawanan atau dia memantul berarti nanti harus dikasih tanda negatif ya. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Ingat bahwa momentum merupakan besaran vektor. Karena kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi arahnya itu sangat berpengaruh. Sedangkan bola A, nah ini arahnya sekarang kecepatannya kemana nih? Kecepatannya berapa dan arahnya kemana? Apakah searah dengan arah bola B atau berlawanan dengan arah bola B? Kita lihat dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Kejadiannya ketika mereka tumbukan berarti hanya gaya internal yang bekerja pada dua buah bola ini. Benda B memberikan gaya kepada bola A dan bola A akan memberikan gaya balik kepada bola
B. Tidak ada gaya eksternal yang terjadi atau yang terdapat pada kedua sistem ini atau pada sistem gerak ini. Maka kalau tidak ada gaya eksternalnya, berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum, di mana besar momentum total sistem sebelum tumbukan harus sama dengan besar momentum total sistem setelah tumbukan. Ada dua buah bola sebelum tumbukan, yaitu ada benda 1 dan benda 2. Ini ada bola A dan bola B. Berarti masing-masing bola punya momentum PA ditambah dengan PB. Setelah tumbukan juga masih ada dua buah bola, berarti ada PA setelah tumbukan ditambah dengan PB setelah tumbukan. Kalau kita jabarkan bahwa momentum merupakan massa dikali dengan kecepatan, karena ini sebelum tumbukan berarti VA nya aja, nggak ada aksennya. VB juga, momentum benda B juga massa B dikali dengan VB. Nah, setelah tumbukan, mereka punya massa bola A punya kecepatan VA setelah tumbukan atau VA aksen ditambah dengan massa bola B dikali dengan kecepatan bola B setelah tumbukan. Kalau saya masukkan angkanya, massa A itu adalah 600 gram atau 0,6 kg ya. Massa B adalah 400 gram atau 0,4. Sini saya tuliskan massa A adalah 0,6, tapi ternyata pada keadaan sebelum tumbukan si bola A kecepatannya atau keadaannya itu diam. Berarti VA-nya akan sama dengan 0. Berarti sini dikali 0. Benda B itu massanya 0,4. Kecepatannya 10 meter per sekon. Benda A punya massanya 0,6. Kecepatan setelah tumbukan benda A itu yang kita cari, VA aksen. Ditambah benda B masanya masih tetap yaitu 0,4. Dikali kecepatannya sekarang jadi 5 meter per sekon. Kalau saya masukkan atau saya hitung 0,6 kali 0 jadi 0. Ditambah 0,4 kali 10 jadi 4. 0,6 kali VA masih 0,6 dikali VA aksen ditambah dengan 0,4 kali 5 yaitu adalah 2. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini maka 0,6 VA mau saya tinggalkan di ruas sebelah kanan, 2-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti 4 dikurangi 2 akan sama dengan 0,6 VA atau 0,6 VA aksen ya, sama dengan 2, di mana VA aksen akan sama dengan 2 dibagi 0,6. Berapa tuh? 2 dibagi 0,6. Atau 20 dibagi 6 ya. 3,333 ya, meter per sekon. Berarti kecepatan bola A sekarang 3,33 meter per sekon positif. Nah, karena di sini arahnya positif, berarti bola A juga sekarang bergerak searah dengan arah kecepatan dari bola B. Sampai di contoh soal, 2 contoh soal ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, dalam kejadian atau dalam menggunakan proses atau menggunakan hukum kekekalan momentum tadi, ada yang namanya kejadian berupa tumbukan. Nah, pada kejadian tumbukan itu ternyata kejadiannya itu ada berbagai macam jenis, di mana masing-masing dari tumbukan itu bergantung dengan tingkat elastisitas dari benda yang saling bertumbukannya tadi. Nah, ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, kemudian ada tumbukan yang lenting sebagian, dan kemudian tumbukan yang tidak lenting sama sekali.
Maksudnya apa tumbukan lenting sempurna? Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini selain berlaku hukum kekekalan hukum kekekalan momentum, harusnya saya tuliskan hukum kekekalan momentumnya dulu. Selain berlaku hukum kekekalan momentum, tapi juga berlaku hukum kekekalan energi. Dimana kalian masih ingat bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi mekanik sebelum energi mekanik pada titik tertentu ya, MA akan sama dengan energi mekanik pada titik yang kedua gitu ya. Nah, karena kejadiannya berupa tumbukan, berarti pada kasus ini energi mekaniknya yaitu sebelum tumbukan harus sama dengan energi mekanik setelah tumbukan. Dimana karena bolanya itu, misalkan tumbukannya itu terjadi karena bendanya saling bergerak, berarti yang di energi mekanik ini energi potensialnya itu sama dengan 0. Berarti yang berlaku atau yang masuk ke dalam persamaan ini hanya energi kinetiknya aja. Berarti energi kinetik sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Kenapa? Karena energi potensialnya sama dengan 0, jadi tinggal sisa energi kinetiknya aja. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna, selain berlaku hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan energi. Nah, ketika hukum kekekalan momentum berlaku, maka ada kejadian atau ada ciri-ciri, yaitu kecepatan sebelum tumbukan akan sama dengan kecepatan setelah tumbukan, atau ketinggian sebelum tumbukan akan sama dengan ketinggian setelah tumbukan. Dimana nilai dari hukum kekekalan energi kinetik tadi akan menghasilkan nilai koefisien elastisitas. Semakin tinggi nilai koefisien elastisitasnya, maka semakin sedikit energi yang hilang pada kejadian tumbukan tadi. Emangnya ada Pak kejadian tumbukan energinya hilang? Ya, karena pada kejadian tumbukan ada, selain dia transfer momentum, mereka juga akan saling mentransfer energi. Baik itu energi kinetik, energi panas, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ketika dua buah benda saling bertumbukan gitu ya, maka selain ada pertukaran momentum, juga ada pertukaran energi. Kalau misalkan energi yang tertransfer dari benda satu ke benda yang kedua ini tidak sepenuhnya diterima oleh benda yang kedua, atau energi yang dipunyai oleh benda satu, energi kinetik satu, itu tidak sama dengan energi kinetik yang diterima oleh benda yang kedua, berarti harus ada energi yang hilang. Berarti ada beberapa energi yang hilang ketika terjadi transfer energi ini. Apa aja energi yang hilang? Nah, energi yang hilang ini bisa berupa energi bunyi, bisa juga berupa energi panas, boleh juga energi cahaya. Loh, kasusnya apa Pak? Kasusnya adalah kalau kita punya dua bola biliar gitu ya, saling bertumbukan, maka ada bunyi yang cetak. Nah, bunyi yang dihasilkan tersebut itu berasal dari selisih energi kinetik yang diterima atau yang dihasilkan oleh dari benda tersebut. Atau energi bunyi tadi, atau bunyi yang dihasilkan tadi merupakan energi disipasi atau energi yang hilang yang dihasilkan dari proses tumbukan tadi. Juga bisa berupa panas, misalkan adalah peluru masuk ke dalam pelat gitu ya, atau menembus pelat besi gitu ya. Nah, kalau kalian masukkan atau ketika pelurunya menembus ini, nah ada pelatnya ini, pelat besinya itu atau pelat bajanya ini akan menghangat. Nah, energi panas tersebut dihasilkan karena adanya sebagian energi yang hilang yang terjadi ketika proses tumbukan tadi. Nah, pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang. Semuanya energinya terkonservasi atau semua energinya akan kekal. Berarti kalau ada energi yang kekal, berarti kejadiannya karena mungkin ada energi yang hilang, berarti ada tumbukan yang selain tumbukan lenting sempurna Pak.
Betul. Ini saya mau menjelaskan tumbukan lenting sempurna dulu ya. Dimana hukum kekekalan momentum sama tadi, momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan. Ini adalah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, karena pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang, maka berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Nah, ini energi kinetiknya sama yang dimiliki oleh benda 1 dan benda 2. Nah, ketika kalian masukkan ke dalam persamaan hukum kekekalan energi kinetik ini, maka kalau kalian lihat nilai dari kecepatannya, kecepatan masing-masing benda 1 dan benda 2, sebelum dan setelah tumbukan, ini sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, maka kecepatannya itu tidak berubah. V1 akan sama dengan V1 aksen, dan V2 akan sama dengan V2 aksen. Kenapa? Karena tidak ada energi yang hilang atau energi kinetiknya itu kekal. Kalau energi kinetiknya kekal, berarti tidak terjadi perubahan kecepatan antara sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Kalau saya bandingkan nilai kecepatan dari kedua buah benda tadi setelah tumbukan dan sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan ya, yaitu ada aksennya. Ini sebelum tumbukan, yaitu yang tidak ada aksennya. Maka saya dapatkan yang namanya koefisien elastisitas atau koefisien restitusi. Koefisien restitusi adalah perbandingan nilai negatif dari perbandingan antara kecepatan setelah tumbukan dibandingkan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, kalau nilai karena pada kejadiannya tumbukan lenting sempurna, kecepatan setelah tumbukan itu sama dengan kecepatan sebelum tumbukan. Pada kasus ini ya, kecepatan setelah tumbukan ini sama dengan kecepatan sebelum tumbukan, maka hasil pembagiannya atau hasil perbandingannya harus sama dengan 1. Misalkan kecepatan setelah tumbukan itu nilainya adalah X, maka kecepatan sebelum tumbukannya juga nilainya harus sama dengan X. X dibagi dengan X hasilnya adalah 1. Sehingga untuk nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna itu nilainya adalah 1. Nah, ketika saya bandingkan ternyata kecepatan setelah tumbukannya ini tidak sama dengan kecepatan sebelum tumbukan, atau terjadi perubahan kecepatan setelah dan sebelum tumbukan, maka bisa kita katakan bahwa tumbukannya bukan lenting sempurna lagi, tetapi hanya lenting sebagian. Lenting itu maksudnya elastis ya. Berarti yang elastisnya itu hanya sebagian. Di mana perbandingan koefisien restitusinya pada tumbukan yang lenting sebagian nilainya itu lebih daripada 0 dan kurang daripada 1, berarti sekitar 0,001 dan 00, pokoknya nilainya lebih daripada 0 dan kurang daripada 1, berarti 0,999 gitu ya. Nah, ini pada kisaran ini ketika kita ambil koefisien restitusinya pada kisaran ini atau tidak 0 atau tidak 1, maka dia merupakan tumbukan yang lenting sebagian. Nah, pada persamaan ini E sama dengan H aksen per H, ini adalah persamaan yang di atas nih ya, yang ini. Sorry, saya lingkari dulu yang ini. Persamaan yang ini nih. Kecepatan setelah tumbukan dibandingkan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Tetapi saya hubungkan dengan kejadian GLBB, di mana ada sebuah benda atau bola itu jatuh ke lantai gitu ya. Nah, ketika jatuh ke lantai, maka kecepatan pas sebelum nyampe ke lantai dia punya V itu sama dengan bergantung dengan ketinggian dari bola tersebut ketika dijatuhkan, atau V sama dengan akar dari 2GH. Nah, kalau saya masukkan ke dalam persamaan ini,
E katanya sama dengan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan. Maka di sini adalah akar dari 2 dikali G dikali dengan H aksen setelah tumbukan. H aksen setelah tumbukan itu maksudnya apa? Maksudnya ketika dia bertumbuk, nah setelah tumbukan ini kan dia akan mantul lagi bolanya ke atas. Nah ketika mantul lagi, apakah ini ketinggiannya berarti H aksen. Kemudian di sini akar dari 2G dikali H atau ketinggian sebelum tumbukan. Ini sebelum, ini setelah tumbukan. Atau setelah memantul dengan lantai ya. Nah, kalau ternyata ketinggian setelah memantul lantai itu sama dengan ketinggian sebelum memantul lantai, misalkan ketinggian sebelum memantul ke lantai itu hanya sama dengan 10 meter. Ternyata setelah memantul, H-nya juga masih sama dengan 10 meter. Berarti kalau saya masukkan ke dalam persamaan ini, maka akar dari H aksennya adalah akar 10 dibandingkan dengan akar 10. Sebelum memantul dia ketinggiannya 10 juga. Berarti akar 10 dibagi akar 10 berapa nih? Berapa nih? Akar 10 bagi akar 10. Atau sama aja akar 10 dibagi akar 10 ini sama dengan X dibagi dengan X ya. Berarti nilainya adalah 1. Berarti kalau si bolanya tadi memantul dan ternyata mendapatkan ketinggian yang sama sebelum dia dipantulkan, maka tumbukannya merupakan tumbukan yang lenting sempurna. Tapi kalau ketinggiannya ternyata setelah tumbukan ini jauh lebih rendah, misalkan ketinggiannya sekarang di sini H aksennya, maka tumbukannya merupakan lenting sebagian. Nah, ketika nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, maka kejadiannya adalah tumbukannya tidak lenting sama sekali. Terjadi apabila dua benda tadi setelah tumbukan itu menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Jadi ketika mereka bertumbukan nih, mereka langsung nempel satu sama lain. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan kemudian. Setelah tumbukan yang tadinya pisah, nah setelah tumbukan ternyata mereka nempel jadi satu. Ini kejadiannya kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali. Atau nilai koefisien restitusinya pasti sama dengan 0. Nah pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik. Sehingga energi kinetik total setelah tumbukan akan lebih kecil daripada energi kinetik total sebelum tumbukan, atau E-nya akan sama dengan 0. Nah, contoh soal ini akan saya upload menggunakan video di channel YouTube saya. Nanti cek aja. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan, silahkan di subscribe channelnya supaya latihan dan contoh soalnya ini maksudnya bisa dilihat gitu ya. Karena waktunya sudah menunjukkan 9.28. Kayaknya kita bisa selesaikan pertemuan kita hari ini.